fondasi toleransi, saling pengertian, dan saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama, serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Pada spesifik kali ini, kita akan belajar tentang kerukunan antar umat beragama yang diterapkan oleh Bapak Peter Riza di lingkungannya yang mayoritas beragama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, terima kasih adik-adik dari Universitas IAIN Jember. Kami nama Bapak Peter Riza, agama Kristen, usia kami 47. Kami bertempat tinggal di lingkungan perumahan Dharma Alam, Blok AF nomor 22. Seperti itu. Baik, sebelumnya Bapak, untuk terkait kan ini kita membahas wawancara tentang kerukunan agama, gitu. Yang saya tanyakan dalam wawancara ini, bagaimana sih pendapat Bapak mengenai melihat agama lain itu di sekitar sini, apakah tidak ada terjadi suatu permasalahan atau apa, emang rukun, tentrem, itu gimana? Baik, kami menanggapi pertanyaan dari adik-adik. Untuk kerukunan antar umat beragama di lingkungan kami, selama saya di sini kurang lebih sudah 11 atau 10 tahun, itu kami merasakan kerukunan antar umat beragama di sini baik. Karena kami sendiri sebagai warga di Dharma Alam, kebetulan kami seorang Nasrani, sehingga kami juga terlibat di dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan masjid setempat. Seperti itu. Jadi untuk kerukunannya emang terjaga ya Pak kalau di Betul. Sehingga betul-betul terjaga karena sudah saling memahami antara keyakinan yang satu dengan keyakinan yang lain. Seperti itu. Dilanjut. Baik, kami juga akan menanyakan gitu Pak, bagaimana cara Bapak dalam mengajarkan toleransi antar umat beragama? Mungkin dari pendapat Bapak sendiri bagaimana? Terima kasih Nggih. menanggapi pertanyaan adik. Nggih. Cara kami untuk saling menghargai antara pemeluk agama satu dengan yang lain, itu kami tanamkan suatu contoh dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya keagamaan. Sehingga pada saat ada kegiatan-kegiatan keagamaan, kebetulan kami sebagai koordinator juga di lingkungan, sehingga kami punya otoritas untuk memberikan yang namanya pemahaman kepada warga kami. Di mana bila ada warga kami yang non-muslim sedang ada kegiatan-kegiatan keagamaan, mari kita bersama-sama ikut membantu di dalam kegiatan tersebut. Sebaliknya, di lingkungan ini bila ada warga Nasrani yang sedang merayakan hari Natal, warga yang lain yang non-muslim juga mengucapkan selamat hari Natal kepada warga kami yang Nasrani. Dan di lingkungan Dharma Alam ini, warga Nasrani kurang lebih ada sekitar dari 800 kakak, kurang lebih ada sekitar 70-an warga Nasrani. Seperti itu. Ya. Mungkin dari Dari saya pribadi, Bapak mengartikan toleransi agama sendiri. Menurut Bapak penjelasannya gimana? Apa memahami toleransi agama secara mendalam itu seperti apa menurut Bapak? Baik. Untuk pemahaman seperti itu, kami menanamkan toleransi antar umat beragama. Jadi begini,
warga kita di seputar kita ini ada yang Muslim, ada yang Nasrani. Tetapi bagaimana kita mendapat pemahaman di mana kami sebagai orang Nasrani itu juga tidak bisa memberi pemahaman lebih kepada warga kami yang Muslim. Sebaliknya juga warga kami yang Muslim itu tidak lebih untuk memberikan pemahaman kepada kami yang Nasrani. Karena keselamatan itu ada pada masing-masing diri kita sendiri semua. Tetapi kami sudah memberikan penanaman kepada anak-anak kami yang Nasrani. Jadi untuk pemahaman yang ditanyakan tadi itu, kami hanya sebatas bagaimana toleransi ini bisa terjalin. Semisal Pak Peter ini Nasrani, itu pun juga tidak ada warga non-Muslim yang mengajak lebih dari itu. Suatu contoh, Pak Peter ayo ke masjid sholat bareng atau berjamaah bareng, itu tidak ada. Demikian juga kami, Pak Peter juga sama. Mas, ayo ikut aku ke gereja, mumpung Natalan, itu tidak boleh. Karena walaupun bagaimana, saya katakan tadi, tiap-tiap kepercayaan masing-masing itu ada pada diri pribadi masing-masing orang tersebut. Gitu nggih. Ya. Jadi intinya saling menghargai satu sama dalam agama ya. Lebih mengarah kepada berasas kemanusiaan ya, Pak. Betul. Bukan atas dasar keagamaan. Sehingga dengan ada terjadinya seperti itu, kerukunan antar umat beragama ini akan terjalin dengan baiknya. Terlebih di lingkungan di dalam. Setelah nanti di dalam ini kerukunan umat beragama menjadi baik, setiap orang akan keluar dan mereka akan memberitakan yang namanya kerukunan ini, semisal di lingkungan Dharma Alam sini. Oh, di sana loh ada namanya Pak Peter, orangnya jadi takmir masjid, padahal Nasrani. Sehingga orang lain bilang, "Duh, mosok," akan tertarik seperti itu. Nah, ini pun dari situ sudah di luar sudah merasakan, kerukunan umat beragama di kono, yo apik ya. Orang Nasrani ada sing jadi takmir masjid. Seperti itu ya. Nah, seperti itu. Baik, mungkin itu saja dari kami. Terima kasih atas untuk bantuannya, nggih. Terima kasih untuk meluangkan waktu. Sama-sama. Bagi kami Ya. yang mohon maaf apabila kami ada Baik. kata nggih, Pak. Jadi Mohon maaf, tambahan sedikit. monggo. Mungkin saran Bapak kepada generasi muda zaman sekarang Betul. yang agar dapat mengembangkan semangat Betul. toleransi antar umat beragama gimana? Itu saran. Terima kasih untuk adik-adik semua, bahkan untuk seluruh warga Indonesia. Harapan kami di mana yang namanya kerukunan umat beragama ini sangat penting. Karena kita tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita semua berasal dari tanah, akan kembali kepada tanah. Itu pun diajarkan juga di dalam agamanya Pak Peter. Sehingga harapan kami adik-adik semua, bangsa Indonesia ini negara kesatuan yang bermacam-macam suku, agama, dan harapan kami di mana kita saling membentuk suatu kerukunan umat beragama yang baik, itu akan membuat bangsa kita ini menjadi satu. Kuncinya dari apa? Saling menghargai antar umat beragama, saling memahami, sehingga dan saling menghormati, itu penting. Jadi masukan dari Pak Peter dengan pandangan umum kami, mari kita jalin antar hubungan umat beragama ini menjadi baik. Terutama untuk anak-anak muda harus bisa memahami bertoleransi yang baik itu bagaimana. Sehingga bila adik-adik ketemu
saudaranya mungkin, keluarganya mungkin. Karena saya sendiri juga seperti itu. Meskipun kami Nasrani, tetapi banyak saudara-saudara kami yang non-muslim. Di situ pada saat terjadi berkumpul bersama, itu akan saling menghormati kita semua. Jadi harapan kami tetap maju, tetap menghormati, tetap saling menghargai di dalam antar umat beragama semua. Terima kasih. Tambahan lagi Pak, Nggih. di Indonesia itu kan apa ya, berbagai macam agama itu kan banyak di Indonesia kan ya Pak. Bagaimana pendapat Bapak tentang faktor-faktor yang dapat menimbulkan ketidaktoleransian antara umat beragama yang berada di Indonesia sendiri? Menurut Bapak, pandangan Bapak? Pandangan kami, Ya. sebenarnya kita semua berharap pada kebaikan. Tetapi karena ada faktor-faktor yang mungkin bisa terjadinya perselisihan yang dipertanyakan tadi itu, karena kurang adanya itu tadi, saling menghargai. Ya. Jadi kalau kita mau dihargai orang lain, kita juga harus menghargai diri kita sendiri. Sehingga kalau kita sudah menghargai diri kita sendiri, itu bakal tidak akan ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Suatu misal, dengan kondisi hal yang paling kecil, bila ada warga yang datang berangkat ke gereja, mereka dengan membawa Alkitab. Ada warga kita berangkat ke masjid, mereka dengan membawa Al-Quran. Tegur sapalah, sehingga ini akan menghargai. Oh, orang Nasrani mau menghargai aku datang ke masjid membawa Al-Quran. Seperti itu. Sebaliknya juga, dari hal saling menghargai itu, saya pastikan tidak akan ada hal-hal yang tidak kita inginkan, apa yang dipertanyakan dengan adik tadi. Seperti itu, Dek? Iya. Ya. Mungkin ada hal yang lain yang mau disampaikan, monggo dipersilahkan. Sehingga ya, memang sudah cukup. Mungkin Cukup. cukup. Sekian wawancara singkat dari kami. Apabila ada salah kata dari kami atau salah tingkah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.